Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar ya tentang mekanika kuantum. What is quantum mechanics? Jadi apa sih mekanika kuantum itu? Nah, mekanika kuantum adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dari suatu materi dan cahaya pada skala atomik dan subatomik. Kalau dalam bidang fisika, kuantum fisik itu akan menjembatani antara fisika modern dan fisika klasik. Nah, sedangkan di bidang kimia itu kan ada namanya kimia kuantum. Nah, itu nanti dia ada aplikasi dari fisika kuantum itu untuk materi yang ada di kimia, yang kayak tadi itu ya, atom dan subatomik. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu fisika klasik dan fisika modern. Jadi fisika klasik itu berkonsentrasi atau berfokus pada benda-benda yang ukurannya besar atau bisa dilihat oleh mata dan mudah dijumpai. Kemudian untuk yang fisika modern, dia berkonsentrasi pada mikromolekul seperti atom dan subatomik atau yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata gitu. Kalau pada fisika klasik, saat suatu benda jatuh itu kan benda itu bisa dilihat ya. Benda bisa dilihat seperti itu, buah jatuh dari pohon, itu kita bisa melihat buahnya. Kita bisa mengukur dia dengan berapa energi potensialnya, kita bisa mengukur dia dengan gaya gravitasinya, kemudian beratnya itu berapa dan ketinggiannya dari tempat jatuhnya itu berapa. Itu kan bisa kita ukur, bisa kita lihat. Nah, kemudian kalau untuk elektron misalkan ada elektron yang turun satu tingkat di bawah kulitnya, misalkan elektron L turun ke elektron K. Nah, itu nggak bisa kemudian kita mengukur menggunakan energi yang menggunakan rumus yang sama dengan benda yang besar gitu, karena elektron mempunyai massa yang lebih kecil, kemudian dia ada sifat-sifat yang berbeda juga dari benda-benda yang besar. Selanjutnya nomor 2, pada fisika klasik partikel adalah partikel dan gelombang adalah gelombang. Jadi atom ya atom, kemudian cahaya itu ya cahaya. Sedangkan pada fisika modern, partikel dapat berlaku sebagai gelombang. Jadi nanti dalam fisika modern, elektron itu dikatakan mempunyai dualisme sifat, yaitu dia bisa seperti partikel dan juga gelombang. Nomor 3, yaitu pada fisika klasik, setiap benda memiliki lintasan gerak yang pasti. Akan tetapi, pada kuantum, suatu partikel tidak bergerak pada lintasan yang tetap. Jadi di fisika modern atau di kimia kuantum nanti juga itu akan dijelaskan kenapa elektron itu dia kan mengelilingi inti, tapi kenapa dia tidak jatuh tertarik ke inti, itu juga nanti akan dijelaskan di fisika modern. Dan selanjutnya, energi pada fisika klasik dikatakan bersifat kontinu, sedangkan pada fisika modern energinya bersifat diskrit. Itu nanti ada di penjelasan selanjutnya, teman-teman. Mekanika kuantum sendiri mulai berkembang pada akhir abad ke-19, di mana pada saat itu ada suatu peristiwa yang dikenal dengan kegagalan radiasi benda hitam. Nah, apa itu benda hitam? Benda hitam itu adalah benda yang apabila dia dikenai suatu gelombang elektromagnetik, dia itu akan menyerap semua radiasinya dan tidak memantulkannya. Seperti contoh nih, ada bola atau kotak yang dia tuh punya lubang kan. Nah, ketika ada sinar yang masuk dari lubang itu sinarnya nggak bisa keluar lagi, meskipun sinar itu udah berusaha dipantul-pantulkan kan ya di dalam kotak itu buat keluar, tapi si sinar itu nggak bisa keluar. Jadi intinya benda atau kotak tadi itu menyerap semua sinar yang disinarkan ke benda itu. Nah, itu namanya benda hitam. Dan selama dia memantulkan berkasnya untuk keluar lagi dari benda itu, nah dia itu kekurangan energinya itu berkurang sedikit demi sedikit. Nah, akan tetapi pada kenyataannya, tadi itu secara teori ya, pada kenyataannya si benda hitam ini akan tetap memancarkan radiasi energi dengan
tingkatan atau intensitas yang berbeda. Nah, itu untuk mengukur intensitasnya digunakan hukum Rayleigh-Jeans. Di hukum Rayleigh-Jeans itu dikatakan bahwa semakin pendek suatu gelombang, maka intensitas radiasinya akan semakin tinggi mencapai tak hingga. Pada kenyataannya, semakin pendek suatu gelombang, maka intensitasnya semakin rendah. Nah, pada saat itulah muncul fenomena kegagalan radiasi benda hitam, atau dikenal juga dengan bencana ultraviolet. Baru setelah adanya peristiwa itu, kemudian si Max Planck ini mengemukakan rumus yang bisa untuk memperbaiki asumsi dari benda hitam itu, dengan mengasumsikan bahwa benda hitam itu sebagai kumpulan osilator. Kemudian pada tahun 1901 itu dia mengemukakan postulat bahwasanya perubahan energi itu terjadi dalam kuantitas yang diskrit atau terpaket-paket. Jadi energinya itu nggak kontinu gitu, Rek. Dan si Max Planck itu juga menjelaskan bahwasanya osilator-osilator itu memancarkan radiasinya sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Dan dia akan secara selektif menyerap radiasi yang jatuh sama dia. Jadi nggak semuanya diserap, dia akan selektif gitu, Rek. Nah, selanjutnya ada yang kedua adalah Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ini merasa tertarik dengan postulat energi terpaket-paket tadi atau diskrit yang dikemukakan oleh Max Planck. Kemudian Einstein melakukan eksperimen mengenai fotolistrik. Nah, untuk fotolistriknya nanti bisa teman-teman baca sendiri mungkin ya nanti biar lebih paham gitu. Nah, pada saat itu Einstein kemudian menjelaskan bahwasanya cahaya itu adalah suatu partikel karena dia memiliki massa dan momentum yang menjadikan dia bisa bertumbukan. Dan cahayanya itu dikenal dengan sebutan foton. Nah, penjelasan Einstein ini itu semakin memperkuat hipotesis tadi yang seperti dikemukakan oleh Max Planck tadi ya, adanya energi-energi yang terpaket atau diskrit atau juga kuantum. Nah, setelah itu ada tokoh selanjutnya adalah Niels Bohr. Teman-teman pasti ingat kan ya, di si Niels Bohr ini dia itu salah satu tokoh yang mengemukakan teori tentang atom. Niels Bohr ini dia tuh terinspirasi dari gagasannya Planck mengenai kuantisasi energi. Jadi pada tahun 1913, Niels Bohr itu menyatakan bahwasannya di dalam atom, elektron itu berada pada tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi jika atom itu menyerap suatu energi atau absorpsi energi ya, elektron itu bisa berpindah dari tingkatan kulit rendah menjadi tingkatan kulit yang lebih tinggi, atau misalkan dia di kulit K, dia bisa berpindah di kulit L. Nah, kemudian ketika si elektron ini turun lagi ke tingkat energi yang lebih rendah atau dari L tadi turun ke K, dia akan melepaskan energinya atau dinamakan dengan emisi. Jadi, model atom Bohr ini menjelaskan bahwasanya elektron-elektron pada tingkatan energi tertentu itu nilai energinya itu bersifat diskrit atau terkuantisasi. Dan juga elektronnya itu berada dalam lingkaran orbit yang diskrit dan dia tuh tertahan tanpa kehilangan energi. Nah, kemudian akan ada ya teori selanjutnya setelah Bohr itu ada Rutherford. Nah, itu nanti teman-teman baca juga. Pokoknya baca-baca teori tentang atom itu penting banget buat belajar struktur materi. Selanjutnya ada Louis de Broglie. Jadi dia itu mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahwasanya elektron itu adalah suatu gelombang. Jadi dia itu berkebalikan dengan Einstein. Tadi Einstein kan bilang ya kalau elektron itu dia sebagai partikel karena dia punya massa dan momentum sehingga dia bisa bertumbukan. Nah, kalau si Louis de Broglie ini dia bilang kalau elektron itu adalah sebagai gelombang. Pada tahun yang sama yaitu 1924 ada juga Arthur H. Compton itu meneliti tentang perubahan panjang gelombang sinar X setelah dihamburkan oleh elektron bebas. Dan itu nanti rumusnya tak tulis ya nanti di belakang, sama rumus-rumusnya ini semua nanti insya Allah tak tulis di belakang. Rumusnya adalah lambda aksen min lambda sama dengan konstanta Planck atau H per
M0 kali C atau cahaya, itu kecepatan cahaya, habis itu dikali dengan 1 min cos theta. Kemudian balik lagi ke Louis de Broglie. Jadi karena ada dualisme sifat elektron tadi, kan di Einstein tadi bilangnya elektron itu sifatnya sebagai partikel ya. Kemudian di Louis de Broglie dia mengatakan bahwasanya elektron itu sebagai gelombang. Nah, kemudian itu disatukan, ada namanya rumus nanti dualisme gelombang itu pakai lambda sama dengan H per P. Jadi itu sudah merepresentasikan untuk partikel dan juga untuk gelombang. Untuk sifat gelombangnya itu di lambda dan untuk sifat partikelnya ada di momentum. Kemudian kalau ada pertanyaan kenapa misalnya momentum itu merepresentasikan sifat partikel. Nah, karena partikel itu kan punya massa dan dia itu juga menempati ruang. Kadang juga bergerak. Nah, ini di momentum rumusnya adalah M kalikan V. Jadi dia massa dikalikan kecepatannya. Gitu. Jadi itu merepresentasikan dari partikel. Jadi lambda tadi itu yang dipresentasikan oleh Broglie itu adalah lambda dari elektron. Nah, selanjutnya ada Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Nah, selanjutnya ada Heisenberg dan Schrödinger. Jadi Schrödinger ini kemudian dia yang mengembangkan teori dualisme gelombang, partikel gelombang itu. Jadi dia memperlakukan elektron seperti gelombang dan juga partikel. Nah, sehingga Schrödinger ini dia yang kemudian mengembangkan mekanika kuantum. Kemudian ada Heisenberg ini, jadi Heisenberg ini mengemukakan prinsip ketidakpastian. Jadi, maksudnya adalah kita itu tidak tahu di mana posisi elektron dan energinya secara pasti dalam suatu atom. Dan mungkin teman-teman itu ya bingung ya, nanti rumusnya banyak banget pokoknya. Ya memang di mekanika kuantum itu lebih banyak itu perhitungannya biasanya. Fisika, matematika itu penurunan-penurunan itu kalian harus bisa. Jadi selanjutnya tentang gelombang dan osilasi. Nah, itu di buku kan sudah dijelaskan ya. Kalau persamaan gelombang itu sudah ada di halaman sebelumnya, di halaman 14 ya. Dan sebelum itu apa sih gelombang? Jadi gelombang adalah perpindahan energi melalui medium dari satu titik ke titik lainnya. Oke, langsung dilihat gambarnya di 1.2 yang A. Jadi itu ketika posisinya sama dengan 0 atau X sama dengan 0, maka yang ada adalah kecepatan sudut gelombang dan bilangan gelombangnya hilang karena nggak ada posisinya. Nggak usah bingung teman-teman, itu di rumus awal yang depan itu, nah itu kan ada ya persamaan gelombang sama dengan A sin 2pi dikalikan X per lambda min T per T besar. Nah, ketika 2pi nanti dikalikan dengan apa yang ada di dalam kurung itu kan ya, nanti akan menghasilkan persamaan 2pi per lambda dikalikan X. Nah, 2pi per lambda itu disebut dengan K atau yang dikenal dengan nama bilangan gelombang. Kemudian yang satunya lagi ada minus 2pi per T besar kalikan T. Nah, 2pi per T besar itu disebut dengan omega, yang nantinya dia itu berupa kecepatan sudut gelombang. Satuannya adalah radian per sekon. Selanjutnya untuk gambar yang 1.2 yang poin B. Nah, itu seperti yang di sebelah teman-teman udah lihat kan, ketika dia itu bergerak masih di satu bukit, nah itu nilainya sama dengan setengah lambda. Kenapa setengah lambda? Karena teman-teman ingat ya, gelombang itu kan puncak 1 sama bukit 1, jadi itu kan baru puncak aja, jadi dia setengah lambda. Selanjutnya di samping itu kan ada persamaan 2pi dikalikan X per lambda minus T kecil per T besar dikurang sama dengan pi per 2. Kita lihat yang di atas tadi kan ada kalimat jika ditinjau sebuah puncak dari gelombang. Jadi kita ambil di titik puncaknya gelombang itu ya.
sesuai dengan garis A-nya itu kan sampai tengah-tengah puncak itu kan. Nilainya itu sama dengan pi per 2. Kenapa pi per 2? Karena satu puncak itu 1 pi atau 180 derajat. Nah, itu kan di tengah-tengah puncaknya kan, di pas garisnya A itu, Rek. Nah, makanya dia pi per 2. Seterusnya, maka diperoleh rumus yang ada di bawah itu ya, yang ada di samping itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa belajar lagi, dipahami lagi. Intinya kalau pengen bisa mekanika kuantum, juga baca-baca tentang fisika juga, soalnya berkaitan banget antara fisika dan kimia. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, ini teman-teman bisa ngerjakan ya. Nanti bisa dicoba-coba dulu. Nah, ini nomor 1, berapakah panjang gelombang sebuah foton yang memiliki energi 2,40 eV? Kemudian nomor 2 itu pakai rumus yang de Broglie, yang dualisme gelombang. Rumusnya itu lambda sama dengan H per P. Nanti P-nya itu adalah momentum. Dan untuk nomor 3 hitunglah energi dan momentum sebuah foton yang mempunyai panjang gelombang 650 nanometer. Jadi nanti teman-teman cari dulu energinya. Setelah diketahui energinya, teman-teman cari momentumnya. Nah, dari itu kan tadi bisa kan cari momentum dari lambda sama dengan H per P. Nah, baru setelah diketahui momentumnya, teman-teman bisa nyari energinya juga. Nah, ini rumusnya untuk yang nomor 4 ya. Terima kasih buat teman-teman. Jadi itu ada quotes, if you think you understand quantum physics, you don't understand quantum physics. Jadi memang fisika kuantum itu materi yang sulit untuk dipahami. Jadi kalau memang teman-teman bingung, itu hal yang wajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.